Malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slots. Jadi di video kali ini kita berbeda ya dengan video-video sebelumnya, dan biasanya itu yang kita membahas 4 emiten, ada Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Nah mungkin ya teman-teman bosen ya bahasanya tiap hari itu mulu. Nah saya kepikiran untuk sekarang ini ada konsep baru, yaitu ngetes screener. Jadi gini teman-teman, saya kan sudah ngeracik dan membuat screener. Saya udah ngotak-ngatik screener, dan ini nemu untuk bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan. Nah ini nanti kita bisa gunakan sebagai salah satu referensi ya. Nah sebelum ini bisa digunakan, tentu kita harus ngetes, kita harus backtest. Ibarat kata kalau misalnya teman-teman mau beli mobil atau motor, itu kan teman-teman harus test drive dulu ya. Nah sama seperti screener ini, jadi kasarannya itu saya pengen ngetes seberapa oke atau seberapa besar peluang dari screener ini, probabilitasnya itu berapa. Nah jadi disclaimer on, ini bukan sebagai acuan utama ataupun bisa digunakan secara langsung sekarang ya. Jadi saya bikin video ini tujuannya adalah saya pengen ngetes dalam beberapa hari ke depan, dan nanti akan kita lihat untuk hipotesa dan kesimpulannya kayak gimana. Nah tentu untuk mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan maupun tesis, kita perlu adanya pengujian. Nah pengujiannya itu tentu harus dilakukan beberapa kali. Artinya screener ini kita akan pantau untuk beberapa hari ke depan seberapa besar peluangnya, probabilitasnya itu berapa. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ada 4 emiten, ada HMSP, ELSA, ASGR, LP. Nah ini bisa untuk kita lihat besok, dan untuk pergerakannya gimana pas market closing, lalu sekiranya dari keempat ini mulai jalannya itu berapa hari, ya itu kita bisa gunakan video ini itu sebagai dokumentasi gitu. Jadi ada bukti validnya. Ketika pengujian nanti kita akan tahu apakah 4 emiten ini dalam beberapa hari ke depan atau mungkin besok itu akan langsung jalan atau sideways dulu atau gimana. Nah nanti kita akan bisa menemukan jawabannya itu pas udah beberapa hari. Jadi intinya video ini itu mau saya jadikan sebagai salah satu alat bukti lah dalam pengujian. Nanti kan bisa kita lihat hasilnya, oh screener ini ternyata cocoknya untuk swing misalnya, atau misal screener ini masih belum akurat, ternyata masih perlu diuji lagi, masih perlu dirombak ternyata. Nah itu kan bisa kita temukan jawabannya nanti pas di akhir. Jadi intinya gini, kita akan memantau pergerakan dari screener ini, dan kita akan melihat bukti secara valid hasil yang ditampilkan oleh screener ini, emiten-emiten yang tertampil itu performanya itu gimana ya, intinya gitulah. Nah sekarang hasil dari screener ini untuk besok itu muncul ada 4 ini tadi, AMSP, ELSA, SGR, LP. Nah ini kita bisa pantau satu-satu, kita bisa lihat satu-satu dari keempat emiten ini ya, dan nanti kita akan pantau dan kita kawal keempat emiten ini gimana ya gitu ya teman-teman. Intinya kita akan ngetes screener ini, disclaimer on, jangan asal masuk, jangan gunakan screener ini dulu, karena ini screener masih dalam fase backtest, alias kalau teman-teman mau beli mobil atau motor ya test drive lah. Jadi jangan langsung digunakan ya, jangan langsung masuk ke 4 emiten ini. Maksud saya itu ya kita harus pantau dulu screener ini probabilitasnya gimana, kan kita belum tahu, ini baru kita tes besok. Ini muncul 4 ini, kita bisa pantau besok. Nah pantau itu bukan berarti masuk ya, ini pantau aja, jangan masuk, karena balik lagi ini kita cuma ngetes. Jadi dalam beberapa hari ke depan nanti kita akan tes gitu ya teman-teman.
Nah, yang pertama kita lihat ada HMSP ya. HMSP ini pernah saya analisa di video-video awal karena waktu itu ada teman-teman yang request. Salah satunya ya HMSP ini, ada WIM juga, ada GGRM ya waktu itu ya. Itu ada yang request dan saya paparkan untuk analisanya, dan ternyata dia udah breakout ya dari downtrendnya sini. Dia udah nembus MA-nya, udah di atas MA-nya, dan sekarang closing di 820, masih di atasnya support minor di 800 ya, angka 800. Kalau kita lihat dari sisi teknikal sih ini masih cukup oke, asalkan dia nggak breakdown dari 770. Artinya selama dia masih di atasnya 770, ini masih bisa untuk kita pantau untuk HMSP ya teman-teman. Jadi untuk supportnya di mana? Supportnya untuk minor di 800, untuk support kuatnya atau penopang sebagai pondasi agar dia nggak breakdown lagi ke bawah itu ya 770. Ini ya teman-teman, dan support mayornya di sini. Agak jauh ya. Ada dua di sini sama sini. Jadi intinya HMSP ini masih menarik untuk kita pantau karena dia berhasil untuk breakout dan sekarang masih dalam fase konsolidasi ya. Setelah dia breakout dari sini pattern ascending sih, falling wedge, dari pattern falling wedge, dan sekarang masuk ke dalam fase konsolidasi. Untuk supportnya di mana? Di 800 dan juga 770 ya teman-teman. Dan resistannya di mana? Resistannya di sini 830. Kalau itu jebol dia akan menuju ke 870. Area resistan pertama di 870, resistan kedua di sini 910, dan yang extensionnya yaitu di 935. Sudah menangkap ya. Jadi ini dia masih dalam fase reversal. Ini baru nge-breakout dia dari pattern falling wedge, dia bisa keluar dari fase downtrendnya, dan sekarang dia berada di atas MA-nya semua, sehingga ini masih potensi. Ini untuk HMSP teman-teman. Dari sisi flow kita lihat ya cukup oke ya. Untuk flow dari asing gimana? Dari asing masih akumulasi, sehingga ini masih cukup oke untuk kita pantau ya teman-teman, HMSP. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Elsa. Nah ini Elsa ini adalah saham yang sangat lama ya. Ini pernah saya pantau juga, pernah menjadi salah satu stock pick, dan waktu itu lama banget ini, muter-muter di situ-situ terus. Ini udah lama ya, udah pernah saya pantau, dan memang ini sangat lama ya. Mungkin di sini ada yang pernah pegang Elsa, mungkin itu fase sideways-nya itu sangat lama. Di situ-situ mulu. Di range angka kalau nggak 500 ya pokoknya antara 400 sini ya, 460-an sampai 530-an. Pokoknya dia itu mentok tuh di 530, habis itu pasti melemah lagi. Dalam dalam range bulan Mei sampai bulan ini ya, Oktober ini ya. Ini sempat dia nyentuh sini tapi nggak kuat, terus turun lagi. Ya ini saya sempat masuk di bulan-bulan Agustus. Mana Agustus ya sini. Pokoknya di sini 480-an, terus habis itu ke sini saya menunggu breakout, ternyata nggak bisa. TP1 saya TP separuh, bawa turun, terus di sini sideways lama banget. Baru akhirnya dia breakout sampai 575. Di sini saya TP 2, masih ada sisa, dan pas sampai sini saya TP lagi, TP full. Saya nggak ada barang di sini ya, sudah keluar. Karena sideways-nya lama ya ini. Sideways-nya itu lama. Ya ini dari sini aja dia baru bisa breakout itu bulan November. Ini padahal Agustus ya.
Agustus, September, Oktober, November, 2 bulanan lebih lah. Ya, nah untuk posisi sekarang gimana? Posisi sekarang dia berada di atasnya support 640. Dan potensi gimana kalau menurut saya ini udah dalam fase markup yang kita nggak bisa langsung kejar. Ini mending nunggu buy on weakness aja kalau ini. Buy on weakness itu di mana? Buy on weakness itu ya ketika terjadi pullback sedikit ya di antara 635 sampai sini 600-an. Jadi 600-an sampai 635. Itu bisa kita jadikan area pantauan untuk akumulasi. Nah, dia ini masih menarik selama nggak jebol di bawah sini ya, di bawahnya 560-an. Pokoknya selama dia masih di atasnya 560 atau malah 550 itu masih cukup oke untuk Elsa ya teman-teman. Karena juga ini kan saham minyak ya. Jadi ya bisa untuk kita pantau. Area penting di mana saya sudah sebutkan tadi, yaitu buy on weakness di 640 dan juga 600-an. Pokoknya antara 600 sampai 630. Maaf 640. Saya ulangi ya. Buy on weakness antara range harga 600 sampai 640. Nah, itu untuk Elsa ya. Kalau misalnya mau kejar langsung itu terlalu riskan menurut saya. Jadi mending tunggu pullback aja. Tunggu adanya pullback. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Ini ya. Tunggu adanya pullback. Kita mending amannya sih tunggu ketika ada pullback. Jadi kalau mau kejar sekarang itu risk and rewardnya itu nggak oke menurut saya. Jadi mending tunggu adanya pullback. Untuk flow gimana? Untuk flow kita lihat PD akumulasi gede dari asing gimana? Dari asing malah keluar. Tapi kalau asing keluar gini ya kita harus jadikan salah satu peluang ya. Jadi ini bisa untuk kita jadikan peluang. Yang penting kita tahu area pentingnya dan jangan hasal HK. Ini untuk Elsa. Selanjutnya apa tadi? ASGR. Ya ini juga pernah saya analisa ya, dan ternyata baru breakout. ASGR ini terus LP ya, bentar. Oh iya, mending ASGR ya kalau saya. LP ini dia baru saja breakout sih. Ya masih cukup oke lah LP ini. Cuma dia udah markup jadi rawan ya. Mending tunggu buy on weakness juga. ASGR. Ya untuk ASGR gimana? ASGR selama dia masih di atasnya sini 1500-an itu masih cukup oke untuk kita pantau. Nah, sekarang itu kan di 1700 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buy, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini hanya analisa pribadi. Ya bisa pantau aja di area, kalau menurut saya ya, di area 1500-an sini sampai di 1560. Di antara dua area sinilah pokoknya. 1500 sampai 1560. Jadi kita balik lagi sama seperti Elsa tadi ya. Kita tunggu adanya pullback sedikit. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk buy on weakness. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, karena ya ini balik lagi kita berada di posisi yang masih belum pasti, berada di tengah-tengah persimpangan penuh ketidakpastian, sehingga kalau misalnya teman-teman mau main aman ya bisa coba kecil-kecil aja lah, jangan gede-gede ya teman-teman. Ini bisa kita pantau ketika terjadi pullback, jadi kita bisa buy on weakness. Nah, resistennya di mana ya? Di sini ya, 1735 sampai 1860.
Ini untuk ASGR dia masih berada di fase awal reversal ya. Ini dia udah mengalami koreksi, terus dia mantul lagi. Ini dia udah keluar dari base sini, symmetrical triangle pattern. Terus dia udah breakout secara impulsif, koreksi, breakout lagi. Dia udah menembus beberapa area penting Fibo dan sekarang masih di atas MA, sehingga ini masih cukup oke. Apalagi jarak antara harga price action terkini dengan MA 200 nya itu sangat jauh ya. Jadi ini masih valid uptrend, tapi tetap hati-hati di tengah kondisi penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Nah, ini untuk ASGR ya teman-teman. Area penting sudah saya sebutkan, pokoknya pantau aja selama dia nggak jebol dari 1490 deh, itu masih cukup oke untuk dipantau. Ini ASGR ya. Dead cat bounce bukan sih ini ya. Ini masih dalam awal fase reversal ya, termasuk masih fase awal sih, karena dia habis koreksi bisa mantul lagi. Ini untuk ASGR. Dari flow gimana? Dari flow terjadi outflow ya. Kalau dari asingnya gimana? Oh, masih borong ya. Ini malah keluar cuma 1 CC ya. Ini masih cukup oke lah daripada tadi ya. Elsa tadi malah distribusi, tapi ya itu bisa kita jadikan peluang, maaf, untuk Elsa tadi. Tapi tetap ya, disclaimer on. Ini untuk KSGR. Selanjutnya terakhir LP. LP ini juga pernah saya pantau, dia udah breakout secara impulsif, sekarang closing pas di area resisten 1400-an. Dan ini dia berhasil breakout dari fase konsolidasinya juga. Ini symmetrical triangle pattern, udah breakout, terkoreksi, sideways sedikit, konsolidasi, sekarang naik lagi. Ya, ini bisa kita pantau, tapi ini jaraknya cukup jauh ya antara sini dengan support minornya. Jadi kalau menurut saya LP sama ASGR terus Elsa tadi, kalau ASGR sih masih bisa untuk kita pantau lah. Elsa sama LP lah, ini menurut saya sih udah fase markup, sehingga kita mending tunggu pullback atau pantulan ke bawah dulu aja, buy on weakness. Apalagi LP ini jaraknya jauh ya. Nah, ini untuk supportnya di mana? Kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan trading scalping sih ya bisa, tapi ya balik lagi profil risiko masing-masing, harus terapkan disiplin secara ketat. Ini untuk struktur view-nya sih uptrend, tapi ya ini kan dia udah breakout secara impulsif ya, pasti kan ada fase koreksi. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai peluang. Untuk support di mana? Ya, support kuatnya sih di sini ya, jauh ya, di 900-an, 995 ya, 1000 lah. 1000 sampai 945. 945 sampai 1000 itu kita bisa jadikan itu sebagai area pantauan lah. Jadi yang mending wait and see, kita tunggu dia terjadi pullback ke bawah. Lalu nanti kita akan memanfaatkan itu untuk momentum rejection ke atas lagi. Jadi nyentuh bawah terus ada tarikan ke atas lagi. Ini untuk area pentingnya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ya, di sini juga bisa sebenarnya. Ya bisa pakai strategi piramida aja lah masuknya. Masuk yang pertama jangan all in. Ya pokoknya jangan pernah all in ya. Bertingkat seperti piramida ya. Kalau misalnya punya 10 juta ya disclaimer on, ya pokoknya atur sendiri lah, pokoknya jangan all in, gitu aja. Saya gak berani untuk menyarankan. Jadi intinya di sini ya, di 1120, lalu yang mayornya ya di sini 945 sampai 1000. Ini bisa untuk dipantau ya, 1120.
Kalau mau amannya lagi ya di sini ya bisa terapkan piramida tadi lah, seperti yang saya katakan. Pokoknya ini selama dia masih di atasnya sini, di atasnya 700 mana sih? Bentar. Ini ya. Masih di atasnya 770 ya masih oke untuk kita pantau. Dari flow gimana? Dari flow kita lihat asing ini doang ya. Ya masih so-so sih, masih biasa-biasa aja, malah cenderung sepi ya. Ini ya masih akumulasi tipis-tipis lah. LG keluar ya, PXL, MG, KK ya masih so-so lah ini. So-so tuh biasa-biasa aja. Ya pokoknya kita tunggu pullback aja lah kalau ini. Oke teman-teman, sudah dari 4 emiten ini. Intinya jangan jadikan screener ini sebagai satu-satunya patokan. Teman-teman harus jadikan ini sebagai salah satu referensi dan analisa secara mandiri terlebih dahulu ya. Pokoknya saya ingatkan ya, ini kita backtest. Jadi kita ngetes, kita akan pantau, kita kawal hasil dari screener ini probabilitasnya kayak gimana. Jadi jangan masuk dulu, kita pantau dulu aja lah. Nanti baru dalam beberapa hari kita kawal, kita pantau ya, nanti akan muncul tuh, akan ketahuan tuh tesis ataupun kesimpulannya kayak gimana. Gunanya backtest itu kan kayak gini, kita ngetes beberapa kali, kita uji probabilitasnya itu screener ini apakah oke atau peluangnya besar apa enggak. Nah itu nanti akan kelihatan, makanya kita uji dulu, jangan asal masuk. Oke teman-teman, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini adalah backtest screener. Saya ulangi lagi ya, ini backtest, jangan masuk. Gitu ya teman-teman, terima kasih, selamat malam.